dan punya cara sholat tersendiri. Batu, ya apapun lah, barang mineral, benda-benda langit, makhluk-makhluk hidup juga. Bahkan secara spesifik burung itu bertasbih, itu disebut di dalam Al-Quran, burung itu. Allah memberikan informasi, lihat makhluk-makhluk yang lain sudah bertasbih. Berarti informasi itu sekaligus mengkonfirmasi banyak di antara manusia yang belum. Tapi apa iya sahabat itu pelit bertasbih? Sebab ini mengkhotabnya kepada sahabat. Sahabat itu adalah orang yang sudah beriman. Nah, sehingga di sini kita memahami bahwa sabbaha itu memang secara ucapan itu mengucapkan subhanallah. Tapi kenapa kita mengucapkan subhanallah itu harus dipertanggungjawabkan? Karena memang mengakui kemahaan Allah, bahwa Allah itu tidak mungkin terdapat pada diri dan zat Allah an-nuqus, kekurangan-kekurangan. Tidak mungkin terdapat pada diri dan zat Allah al-uyub, aib-aib. Maka tidak ada tuh rumput yang berontak, tidak ada batu yang berontak, semua tunduk dan patuh. Nah, itu informasi awal ya. Nah, ternyata di antara para sahabat sudah dianugerahi keimanan, rupanya masih punya potensi tidak tunduk dan patuh kepada Allah, atau bertasbihnya belum pol, masih kalah dengan apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi selain manusia. Itu sahabat yang kita tahu kayak apalah kualitas keimanannya. Jadi kalau kita bawa ke kita tambah fatal lagi. Nah, apa kira-kira problem sahabat? Barulah dimulai ayat kedua, baru dimulai. Jadi ayat surat-surah yang dibuka dengan bertasbih itu pada dasarnya adalah surat yang ingin mengeksplorasi keseriusan kita dalam bertasbih kepada Allah. Seolah juga Allah ingin mengadakan kompetisi agar kita jangan kalah bertasbihnya dengan burung sekalipun. Karena yang lain itu tidak punya problem dalam bertasbih, tidak punya. Yang punya problem kita. Sementara kita diturunkan Quran, diturunkan juga yang lainnya dari Allah. Allah meneruskan setelah bertasbih, setelah teguran atau konfirmasi itu, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, yang dipanggil berarti siapa itu? Orang yang sudah terlanjur mendeklarasikan dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei siapapun di antara kita yang mengaku beriman. 5. Kenapakah taquluna ma la taf'alun? Kamu mengucapkan sesuatu la ta'lamun yang tidak akan kamu kerjakan. Ta'lamun fi'il apa itu? Ta'lamun pada mudore ya.
Berarti sudah apa belum? Berarti masih persiapan. Ngomongnya sudah, tapi bisa belum, bisa tidak pernah. Ngomongnya sudah, tapi pelaksananya belum. Namun yang dimaksud ayat ini tidak juga kamu laksanakan. Coba sebelum kita lanjut, ada dua pilihan pertanyaan. Mana yang lebih berbahaya? Pertama, mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Yang pertama. Atau yang kedua, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak kamu katakan. Mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Saya ulang. Yang pertama, mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Yang kedua, mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan. Nah, yang kedua disebut munafik. Yang pertama gimana? Dua-duanya sama. Nggak bisa, harus ditentukan karena ini berkaitan dengan apakah amalunya ini gugur atau enggak. Ini persoalan keimanan masalahnya. Dua-duanya gugur. Gugur ya. Sadis amat Pak. Yang kedua lebih parah. Tidak pernah. Yang pertama mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, yang tidak pernah dikerjakan, tidak akan dikerjakan. Pertama disebut sesumbar, ya sesumbar. Yang kedua disebut mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan. Ngebual, ya gitu ya. Beda. Yang kedua udah benar munafik. Nah yang pertama ini namanya apa? Nah itu yang disebut dengan kaburo maqtan. Jadi itu yang disebut dengan kaburo. Kaburo itu artinya apa? Besar sekali. Besar, banyak, berbagai. Ayat berikutnya itu Allah menggunakan kata kaburo, ini kata kunci. Begitu banyak unsur yang masuk, yang kemudian menyebabkan timbulnya maqtan, kemurkaan Allah. Maqtan ain daw, banyak banget komponennya kaburo. Sehingga biasanya ditafsir itu sekurang-kurangnya ada 4 komponen. Apa yang dimaksud ayat kedua itu?